Ya, baik. Dalam beberapa waktu ini, waktu yang singkat, saya dengan jawaban. Eh, Beberapa hari yang lalu kita ya ada kajian bersama dengan ulama Baitul Maqdis. Ya, kita kenal khatibnya, kemudian eh, mufti Palestina di Al-Quds, yaitu Dr. Ikrimah Sabri, Syekh Dr. Ikrimah Sabri. Beliau menyampaikan bahwa kondisi Al-Aqsa ini mengalami lockdown yang kedua gitu ya, lockdown berangkap-rangkap gitu ya. Karena yang pertama mereka sudah lockdown lebih duluan karena mereka berada di bawah lockdown Israel gitu ya. Kemudian ternyata lockdown yang kedua adalah dalam masa pandemi ini ya, mengalami dua pandemi, pandemi Israel dan yang kedua adalah pandemi virus Cina gitu ya. Nah, ini dua hal yang dialami oleh Al-Aqsa ya, sehingga Israel bermain di sini ya. Israel menggunakan kesempatan ini untuk membatasi orang untuk akses Masjid Al-Aqsa, sehingga sempat ditutup ya, ditekan pihak wakaf ya, yang kan di pengelola Al-Aqsa itu kan disebut dengan wakaf gitu ya, lembaga wakaf. Kalau kita mungkin ya, Kementerian Agamanya lah begitu ya. Itu ditekan oleh Israel untuk membuat keputusan yang menutup Al-Aqsa, sehingga Al-Aqsa sempat ditutup. Dan ya alasannya adalah penyebaran virus corona ya, alasannya penyebaran virus corona, sehingga ini ternyata dimanfaatkan oleh Israel gitu ya. Jadi ketika Al-Aqsa ditutup, itu Israel ingin lebih menguatkan penguasaan mereka terhadap Al-Aqsa, karena Al-Aqsa ini kan sesungguhnya dari berbagai sisi dikuasai oleh Israel. Di antaranya di bawah tanah, orang Israel sudah membangun terowongan ya. Nah, ternyata tahun 2017 dulu ketika mereka menutup Al-Aqsa selama 3 pekan, yang terus kita ada aksi di Indonesia itu ya, aksi penolakan terhadap penutupan Al-Aqsa, dipasang pintu detektor logam, dipasang CCTV ya, untuk memantau, memata-matai siapa saja yang masuk Al-Aqsa. Ini semuanya adalah dalam rangka untuk Israel mau memasukkan barang-barang yang mereka akan membuat nuansa, dijadikan Al-Aqsa itu nuansanya hilang dari Islam. Jadi dihilangkan, citra-citra Islam itu dihilangkan sehingga berubah, sehingga disebut dengan Yahudisasi ya, proses Yahudisasi Al-Aqsa. Jadi tulisan-tulisan, nama-nama jalan, nama-nama istilah itu semuanya diburamkan, dihilangkan, sehingga dihilangkan jejak Islam di sana. Sehingga yang muncul nanti dalam persepsi Islam orang itu, oh, orang ketika datang ke sana itu nggak ada, Islam nggak punya jejak di sini. Ini coba lihat, ini sudah jejaknya Israel semua, jejaknya Yahudi semua. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Israel di Masjid Al-Ibrahim. Masjid Al-Ibrahim itu di situ ada makom, bukan makom ya, kuburan. Makom sama aja ya. Kuburannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu ada di Masjid Al-Ibrahim di kota Hebron atau kota Al-Khalil namanya. Itu 2/3 dari masjid ini sudah diambil alih, kuasai oleh Zionis Israel, sehingga tulisan-tulisan Arab ya dalam di makom itu sudah berganti tulisannya menjadi tulisan bahasa Ibrani gitu ya. Istilah-istilahnya sudah dikaburkan, sehingga inilah strategi yang dilakukan oleh Zionis Israel untuk menciptakan, membuat citra bahwa Al-Aqsa itu nggak ada jejak Islam di sana. Ya, sehingga nanti kalau ada orang ziarah, misalkan orang Indonesia, tadi Pak Arbi pengen ziarah ke sana, hati-hati juga nanti ya, ketika melihat, oh, Al-Aqsa ini ternyata nggak ada jejak Islam di sini, nama-namanya udah Yahudi semua gitu ya. Ini ya yang dilakukan oleh Zionis Israel. Makanya ketika mereka menutup Al-Aqsa, mereka ingin memasukkan piranti-piranti, barang-barang yang mereka klaim ini loh adalah peninggalan kerajaan Nabi Daud, kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi baru dibuat, baru dibikin, baru diciptakan, kemudian mereka masukkan ke Al-Aqsa, sehingga orang punya persepsi, oh ternyata Al-Aqsa ini betul, Al-Aqsa ini nggak ada. Al-Aqsa sesungguhnya adalah tadi Solomon Temple atau kuil Sulaiman. Padahal dulu yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu adalah ya Masjid Al-Aqsa, karena nabi-nabi semuanya diperintahkan oleh Allah untuk membangun Al-Aqsa.
Semua nabi ingin ada jejak bahwa pernah membangun di sana, pernah memuliakan rumah Allah, pernah membangun rumah Allah di sana. Makanya salah satu yang juga kita harusnya ada pembahasan di dalam salah satu 7 misteri ini adalah bahwa tempat dikabulkannya doa, tempat dihapusnya doa itu ada di Baitul Maqdis berdasarkan hadis Nabi Muhammad tentang doa, 3 permintaan yang diminta oleh Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat redaksi dalam permintaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, falamma atamma Sulaiman min bina'il masjid, tatkala Nabi Sulaiman merampungkan membangun masjid. Yang dibangun Nabi Sulaiman sekali lagi adalah masjid, bukan kuil, ya. Masjid itu Masjid Al-Aqsa itu. Sehingga orang Yahudi itu kan pengen bahwa itu ada kerajaan Sulaiman, tempat ibadahnya Nabi Sulaiman, makanya mereka pengen bangun itu menggantikan Al-Aqsa, ya. Al-Aqsa ingin dihancurkan, kemudian dibangun kuil Sulaiman atau Solomon Temple nama bahasa Inggrisnya. Nah, inilah padahal kalau kita rujuk kepada Nabi Muhammad SAW, jelas sekali bahwa yang dibangun Nabi Sulaiman, ya, di situ adalah Masjidil Aqsa sendiri, yaitu 3 permintaan. Falamma atamma Sulaiman min bila'il masjid. Ketika Nabi Sulaiman selesai membangun masjid, beliau sa'alallaha salasan, memohon berdoa kepada Allah 3 permintaan. Hukman yusadifu hukmahu, yang pertama kebijakan yang tepat sasaran, ya. Beliau sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, ya, yang tentu kebijakan yang tepat sasaran itu adalah kebijakan yang sangat dibutuhkan seorang pemimpin. Jangan sampai kebijakan membuat bentrok antara rakyat dengan aparat, ini berbahaya. Nah, inilah Nabi Sulaiman yang diminta itu adalah kebijakan yang tepat sasaran, manfaat umatnya, rakyatnya sejahtera dan lain sebagainya. Itu dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Sulaiman ini adalah pemimpin yang luar biasa. Permintaan yang kedua Nabi Sulaiman itu adalah mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi. Ya Allah, saya minta kerajaan yang tidak bisa ditandingi oleh generasi setelahnya. Makanya ya kita lihat kerajaan Nabi Sulaiman itu kerajaan yang luar biasa. Pasukannya adalah jin, pasukannya adalah hewan-hewan. Semuanya bisa digerakkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini tidak ada, ya, kerajaan pemimpin negara yang sehebat Nabi Sulaiman. Dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat dalam Al-Qur'an itu ketika Ratu Balqis, ya, masuk ke dalam istananya Nabi Sulaiman itu sampai ngangkat kaki sampai kelihatan betisnya. Karena apa? Karena dikira yang diinjak itu adalah lautan. Dan ini indahnya lantainya itu seperti masuk ke dalam lautan. Gak kelihatan lantainya, yang kelihatan air gitu, ya. Sehingga Ratu Balqis itu takut kecemplung, takut basah, diangkat kakinya sampai hatta kelihatan sakoiha itu, ya, sampai kelihatan 2 betisnya kelihatan. Ini selevel Ratu Balqis itu ketika masuk istananya Nabi Sulaiman itu kelihatan desok gitu, ya, kalau bahasa Jawanya itu. Kelihatan katrok begitu. Ini menandakan seperti apa kerajaan Nabi Sulaiman. Oleh karenanya jejak kerajaan Nabi Sulaiman itu dihapus, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tidak bisa menduplikasi. Orang tidak bisa meniru, sehingga tidak bisa. Dan itu adalah permintaan Nabi Sulaiman yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa orang bisa menandingi kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, kita lihat, ya, bagaimana bisa menggerakkan, bisa berbicara dengan hewan, kemudian jin pun bisa digerakkan oleh Nabi Sulaiman. Bahkan Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman untuk menggerakkan angin berhembus kemana itu. Wali Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi. Dan kami berikan kekuasaan kepada Sulaiman untuk menghembuskan angin ke negeri yang diberkahi, yaitu negeri Baitul Maqdis. Ini kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Dan permintaan yang ketiga, permintaan ini adalah kemudian diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. La ahad kharaja min baitihi ila hadzal masjid atau ila Baitul Maqdis liyusalli fihi illa ghafarallahu min jami'i dzunubi. Tidak ada orang yang keluar dari rumahnya, pergi menuju Masjidil Aqsa, pergi menuju Baitul Maqdis
untuk sholat 2 rakaat di sana, kecuali Allah akan hapus semua dosa-dosanya. Kata Rasulullah, wa natamanna dan kami berharap, artinya Rasulullah pun mengamini doanya Nabi Sulaiman itu, gitu ya. Artinya apa? Dari hadis ini kita lihat bahwa Allah pasti dong mengabulkan doanya Nabi Sulaiman. Yang kedua sudah dikabulkan, yang ketiga pun ini Nabi Sulaiman meminta, kemudian diaminkan juga oleh Nabi Muhammad, justru lebih kuat, gitu ya. Artinya apa? Kita pergi ke sana. Makanya tadi sama dengan permintaan impian Pak Ari tadi, pengen untuk sholat di sana itu tadi sesuai dengan doa Nabi Sulaiman, gitu ya. Karena kita ke sana, kemudian niat untuk pergi ke sana, tidak ada niat yang lain, bukan niat belanja, bukan niat selfie, tapi saya datang ke sana untuk sholat 2 rakaat, ya, untuk sholat di Al-Aqsa, maka kita akan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi karena Masjidil Aqsa ini berada di dalam kondisi penjajahan Zionis Israel, maka tadi yang dikatakan oleh Pak Ari, bagaimana kondisi saat ini? Sampai saat ini kondisi Masjid Al-Aqsa masih berada di bawah penjajahan Zionis Israel, ya. Dan sebenarnya kalau dalam masa sekarang, ya masa saat ini, ya tentu sama dengan negara-negara yang lain, kita tidak bisa dengan leluasa untuk datang ke sana, ya, karena kondisi pandemi satu. Kemudian kalau di masa-masa normal sesungguhnya sangat mudah datang ke sana. Datang ke sana itu mudah. Dengan apa? Lewat travel, ya, karena banyak travel. Ya, travel itu datang ke sana, ya, datang ke sana, kemudian sholat di sana. Nah, tetapi perlu diperhatikan juga, ya, bahwa ketika kita masuk ke Al-Aqsa, ketika kita masuk ke kota Al-Quds, sesungguhnya karena kita Indonesia tidak punya hubungan diplomasi dengan Israel, maka kita masuk melalui Yordania, ya, melalui Yordania. Kemudian dari Yordania baru kemudian masuk ke Al-Quds, gitu ya. Nah, ketika di Al-Quds itu karena kita masuk ke situ dan kondisi Al-Aqsa adalah dalam penguasaan Zionis Israel, ya, maka atas pengecekan Israel di border, di pintu masuk itu adalah semuanya adalah setelah lewat Yordan, ketika masuk ke Al-Aqsa-nya itu adalah melalui pemeriksaan dari Israel. Nah, karena kita tidak ada, maka kita tidak ada stempel. Nah, kita kalau di stempel itu bukan di stempel di paspor, tapi di kertas yang lain, gitu ya, sebagai bukti bahwa ini adalah sudah melalui pemeriksaan Israel, gitu ya. Nah, tetapi kita perlu perhatikan bahwa ketika kita masuk ke Al-Aqsa dalam kondisi saat ini, ya, berdasarkan dengan kalkulasi yang orang yang ada di Palestina, kemudian orang-orang Al-Aqsa, bahwa itu ternyata semakin menguatkan kedudukan Israel. Jadi kita datang ke sana itu bukan menguatkan orang Palestina, tetapi menguatkan Israel. Apa alasan yang pertama? Ya, yang pertama, secara politik Israel ingin menciptakan bahwa ketika Al-Aqsa berada di bawah penguasaan Israel, Al-Aqsa aman. Ya. Ketika orang ziarah, seorang wisatawan itu berlaku manis, sambutan baik. Maka ketika orang datang ke sana nggak ngerti permasalahan, ternyata Al-Aqsa damai, Al-Aqsa nggak ada masalah, gitu. Karena nggak ada dong ceritanya negara yang dikunjungi oleh turis dari luar, kemudian dia menciptakan suasana yang tidak nyaman. Mustahil. Orang itu pengen orang itu datang ke negaranya agar memperbanyak, menambah income-nya, gitu ya. Maka secara politis ini menguatkan kedudukan Israel. Makanya muncul fatwa, ya, fatwa yang memang belum final, gitu ya. Fatwa itu apa? Mengharamkan orang datang ke Masjid Al-Aqsa dalam kondisi penjajahan. Kenapa alasannya? Karena menguatkan Israel, tidak menguatkan orang Palestina, melemahkan orang Palestina. Secara posisi menguatkan Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, secara ekonomi Israel diuntungkan. Kalau kita ziarah ke sana, kita apakah gratis? Tentu tidak. Kita mengeluarkan biaya, ada biaya tinggal, ada biaya transportasi, ada biaya kita belanja dan lain sebagainya. Ini semuanya tidak ada yang gratis dan tidak ada
ada yang kemudian tidak lari ke Israel. Jadi kita ke sana itu ternyata secara finansial membantu finansial Israel, membantu ekonomi Israel. Nah, makanya kita dalam secara ideologis kita diminta Nabi Muhammad datang ke sana. Kemudian tetapi secara real kita datang ke sana semakin menguatkan Israel, semakin memprihatinkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa? Karena Israel membatasi orang Palestina sholat di Masjid Al-Aqsa. Sementara orang dari luar Palestina dibiarkan dengan seluas-luasnya untuk apa tadi? Untuk menciptakan suasana, menciptakan persepsi bahwa Israel ini memunculkan perdamaian di Al-Aqsa. Mereka sukses ketika mereka menguasai Al-Aqsa. Ini yang kemudian muncul fatwa, kenapa ada fatwa haram mengunjungi Al-Aqsa. Ya. Nah, oleh karenanya, tetapi jangan khawatir bahwa dengan kita berada di luar Al-Aqsa, kita tidak kehilangan untuk mendapatkan pahala sholat di dalam Masjid Al-Aqsa. Yang itu yang pernah ditanyakan oleh seorang sahabiat Nabi Muhammad SAW, namanya Sayyidah Maimunah, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya, aftina fi Baitul Maqdis, berikan fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah menjawab, qala ardul mahsyari wal mansyar. Baitul Maqdis itu adalah negeri padang mahsyar. Kita semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar dan tempat dimulakannya terjadinya hari kiamat dimulai dari Masjid Al-Aqsa. Ituhu fasallu fihi. Datanglah kalian ke Baitul Maqdis. Salatlah kalian di Baitul Maqdis. Kembali Rasulullah memerintahkan kita datang ke sana untuk salat di sana. Kemudian Sayyidah Maimunah tidak puas dengan jawaban Nabi Muhammad ini. Ya Rasulullah, saya ini seorang perempuan, ya. Jarak antara Madinah dengan Palestina ini tempat yang jauh, tidak mudah bagi saya. Saya tidak punya dagangan di sana. Mungkin transportasi juga tidak seperti saat ini, ya. Jadi mungkin pertanyaan Sayyidah Maimunah itu mewakili tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Ari, ya. Ternyata Sayyidah Maimunah ini sudah lebih dulu karena kecintaannya beliau terhadap Al-Aqsa, kerinduan hatinya untuk sholat di Al-Aqsa, tetapi terhalang oleh kondisi. Sama kita juga terhalang oleh kondisi saat ini. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qalat, Sayyidah Maimunah bertanya, qalat ara'aita illam astati' an atahammala ilaihi ya Rasulullah. Kalau saya nggak mampu ke sana, bagaimana ya Rasulullah? Engkau memerintahkan kami datang ke sana untuk sholat di sana. Tapi kami nggak mampu. Kalau seandainya kami nggak bisa, gimana ya Rasulullah? Gitu ya. Kalau kita diperintahkan haji itu, kalau nggak mampu kita, nggak cukup untuk daftar, ya gugur kewajiban kita, gitu ya. Nggak wajib haji, gitu. Tetapi untuk Al-Aqsa ini ternyata nggak ada keguguran, tidak menggugurkan kewajiban kita untuk Al-Aqsa. Karena Rasulullah tidak kemudian diam ketika ditanya, kalau kami nggak bisa, gimana ya Rasulullah? Harusnya kalau Rasulullah memang memposisikan Al-Aqsa ini seperti Masjidil Haram, ya sudah, kalau kamu nggak mampu, ya sudah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Kan begitu. Haji itu bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu, ya nggak usah berangkat. Kan begitu. Tetapi Al-Aqsa ditanya tadi Nabi Muhammad oleh Sayyidah Maimunah, qalat ara'aita illam astati an atahammala ilai. Kalau kami nggak mampu, gimana ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah nggak selesai. Rasulullah ternyata tetap ada penggantinya. Kalau nggak bisa datang, lakukan yang lain. Apa itu ya Rasulullah? Fa illam tastati, ya kata Rasulullah, fatuhdi lahu zaitan yusraju fi qanadili. Kalau kamu tidak bisa datang ke sana, kirimkan 1 tetes minyak. Yang minyak itu digunakan untuk menyalakan lampu-lampu yang ada di dalam Masjid Al-Aqsa. Ya. Maksudnya apa? Bahwa di masjid ini nggak boleh redup lampunya. Masjid ini harus terus berkibar. Masjid ini harus terus terjaga. Lampunya nggak boleh mati, gitu ya. Apalagi kalau sampai terjadi kerusakan, ini lebih bahaya. Berarti kewajiban itu lebih harus datang, ya, harus datang ke sana. Minyak itu sudah harus nyampe ke sana, ya. Kata Rasulullah, ya, faman fa'ala dzalika fahuwa kaman atah. Siapa yang melakukan itu, mengirimkan tetesan minyak ke Masjid Al-Aqsa, maka dia seperti orang yang datang ke Masjid Al-Aqsa. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, fahuwa kaman shalla fihi.
seperti orang yang sholat di dalam Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau kita berada, Pak Erwan di Bekasi, atau Pak Ari misalnya di Bekasi, bisa mendapatkan pahala sholat di Masjid Al-Aqsa dengan mengirimkan tadi minyaknya nyampe ke sana untuk para murabitin, untuk para penjaga Al-Aqsa, untuk memberi listrik di Al-Aqsa, untuk menghidupkan orang-orang yang merelakan pekerjaannya demi menjaga Al-Aqsa. Jangan dikira orang murabitin murabitot itu nggak punya pekerjaan. Ya, bagaimana kita bisa menguatkan mereka? Bagaimana mereka mewakili kita yang seharusnya ada di sana? Kitalah yang membayar mereka, membayar keluarga mereka, membayar listrik mereka, sehingga mereka bisa menjaga Al-Aqsa. Kita yang harus menguatkan mereka. Ya, itulah yang dimaksud dengan minyak yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dikirimkan ke sana, sehingga itu mengganti kewajiban kita. Artinya apa? Tidak ada yang menggugurkan kewajiban kita terhadap Al-Aqsa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bedanya dengan ibadah haji yang merupakan rukun Islam. Kita masih ada samahah, ya, dan yang kita lakukan, misalkan MPA secara lembaga, melakukan seperti ini adalah bagian dari mengirimkan minyak untuk Al-Aqsa. Secara lembaga, dengan memasifkan kegiatan seperti ini, Pak Ari punya murid misalkan, Pak Ari punya karyawan, diberikan penjelasan tentang Al-Aqsa, maka itu adalah bagian dari mengirimkan minyak untuk Al-Aqsa. Mengedukasi, mengajak orang untuk membantu saudara-saudara kita yang menjaga Al-Aqsa, kita sama dengan sholat di Al-Aqsa dan sama dengan datang di Masjid Al-Aqsa. Inilah kondisi yang dialami saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan ini subhanallah memang takdir Allah jadikan Al-Aqsa seperti itu, ya. Maka insya Allah impian kita untuk datang ke Al-Aqsa, kita mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk sholat di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan Al-Aqsa telah dibebaskan. Dalam kondisi Al-Aqsa sudah berada di bawah kekuasaan Islam, sudah berada di dalam kekuasaan Islam, sehingga kita dengan leluasa sholat di sana. Tidak sholat di bawah pengawasan, tidak sholat di bawah moncong senjata. Nyaman sholat di sana. Karena itulah sesuatu yang kita rindukan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf panjangan.